looking at me, but now tell me who's the best? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? I'll say it's Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Putri Ramadhani. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi Museum Indonesia. Museum ini berada di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kalau naik transportasi umum, kalian bisa menggunakan Transjakarta Koridor 7D dengan rute Pancoran Taman Mini dan turun di halte pintu 3 Taman Mini. Selanjutnya, kalian bisa naik angling untuk menuju pintu masuk utama. Lokasi Museum Indonesia terletak tepat di sebelah kiri setelah kalian melewati area TIC. Nah, sebelum kita masuk, coba teman-teman perhatikan dulu deh bangunannya. Museum Indonesia ini memiliki arsitektur khas Bali yang terlihat dari atap yang bertingkat, ukiran-ukiran yang detail, dan juga suasana yang tenang dan juga sakral. Gaya bangunan ini terinspirasi dari arsitektur Puri di Bali yang biasanya digunakan sebagai tempat penting dan juga penuh makna. Setiap ukiran di dindingnya bukan hanya sekedar hiasan, tetapi melainkan juga simbol antara keharmonisan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Nah, dari luar saja kita sudah diajak untuk mengapresiasi budaya Nusantara. Yuk kita masuk dan jelajahi isi Museum Indonesia. Nah, sekarang saya sudah berada di depan pintu masuk Museum Indonesia. Museum ini beroperasi setiap hari pada jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk tiketnya gratis ya teman-teman, namun teman-teman tetap harus melakukan registrasi di meja resepsionis dengan cara scan barcode. Museum ini didirikan pada tahun 1980, tepat pada 5 tahun peringatan didirikannya Taman Mini Indonesia Indah. Tujuannya untuk memperkenalkan sekaligus juga melestarikan keberagaman budaya Indonesia melalui koleksi benda-benda dari seluruh Nusantara. Museum ini merupakan gagasan dari Ibu Tien Soeharto dengan dibantu oleh berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Saat itu, Ibu Negara menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan benda koleksi unggulan dari seluruh daerah untuk dijadikan koleksi di museum ini. Museum ini sempat ditutup pada tahun 2022 dikarenakan adanya revitalisasi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Namun, tepatnya pada tanggal 1 September 2023, museum ini kembali dibuka bersama dengan peresmian Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi. Museum ini terdiri dari 3 lantai yang tersusun secara tematik dan juga kronologis yang menggambarkan makna Bhinneka Tunggal Ika dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Mari kita mulai perjalanan kita dari lantai pertama. Di lantai ini kita diajak untuk menyelami kejayaan peradaban Nusantara sejak zaman kerajaan, sekaligus melihat bagaimana keberagaman Nusantara tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. Perjalanan dimulai dari literasi dan kreativitas dalam aksara dan tulisan. Sejak ke abad ke-4 hingga ke-5 Masehi, masyarakat Nusantara telah mengenal budaya tulis-menulis yang memanfaatkan berbagai media seperti batu, daun lontar, kayu, tulang, maupun tembikar untuk menyampaikan serta menyimpan pesan-pesan penting. Pemilihan media disesuaikan dengan fungsi, nilai adat, dan kearifan lokal sehingga isi tulisan sangat beragam dan bermakna. Daun lontar menjadi media utama naskah kuno yang memuat ajaran agama, sastra, sejarah, serta pengetahuan tradisional seperti pengobatan dan astronomi. Tulang hewan, khususnya potongan rusuk atau kaki sapi dan kerbau, diukir untuk mencatat hal-hal pribadi hingga peristiwa penting. Sementara itu, kayu, umumnya kayu keras seperti jati dan nangka, digunakan untuk merekam teks agama, undang-undang adat, sejarah, legenda, dan juga pengetahuan lokal. Di area berikutnya, pengunjung diajak untuk melihat ekspresi dan kreativitas dalam bunyi dan suara.
Nah, melalui alat musik tradisional, kita dapat memahami bagaimana seni suara digunakan sebagai alat komunikasi, ritual, dan juga hiburan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Selanjutnya kita memasuki area koleksi peralatan sehari-hari untuk bertahan hidup. Nah, koleksi ini menampilkan alat-alat apa saja yang digunakan oleh masyarakat Nusantara untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya seperti berburu, memasak, dan juga bercocok tanam. Hal ini mencerminkan kecerdasan lokal dan juga kreativitas masyarakat pada masanya. Kemudian kita memasuki manusia dan peradaban Nusantara. Di area ini menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lampau, dimulai dari sistem sosial, nilai-nilai kehidupan, maupun bagaimana cara manusia Nusantara beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Sebagai penutup di lantai ini, pengunjung akan melihat adanya pameran temporer topeng Nusantara. Pameran ini menyajikan topeng-topeng tradisional dengan pendekatan visual modern sebagai jembatan antara warisan budaya leluhur dan juga ekspresi seni masa kini. Topeng terbagi menjadi dua jenis, yaitu topeng dekoratif dan juga topeng ritual. Topeng dekoratif menampilkan beragam karakter, mulai dari tokoh pewayangan dengan cerita yang legendaris, tokoh yang mewakili roh jahat dengan penampilan wajah yang menakutkan, hingga tokoh yang mewakili kebaikan. Topeng dekoratif digunakan sebagai elemen hiasan, dekorasi interior, atau objek seni yang memiliki nilai artistik. Topeng ritual menjadi alat penting dalam upacara dan ritual keagamaan di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing tokoh topeng yang digunakan dalam aktivitas budaya ini memiliki ciri khasnya tergantung pada wilayah dan masyarakat pendukungnya. Topeng-topeng ritual dari berbagai daerah yang menggambarkan dewa, leluhur, dan makhluk mitos dipercaya sebagai simbol kebaikan serta perlindungan dari roh jahat. Di lantai 2, pengunjung akan diajak untuk melihat makna Bhinneka Tunggal Ika melalui koleksi wastra tenun ikat dari seluruh Nusantara. Nah, setiap kain memiliki kekhasan daerah masing-masing, baik dari motif, warna, maupun teknik pembuatannya. Di lantai ini juga ditampilkan pakaian adat dari berbagai wilayah Indonesia seperti Aceh Gayo, Nusa Tenggara Timur, Minahasa, Murni Nabire Papua, serta Ternate. Busana adat tersebut menunjukkan bagaimana kain tenun tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas, status sosial, dan juga nilai budaya masyarakat setempat. Kita sudah berada di lantai 3 Museum Indonesia. Nah, di lantai ini pengunjung diajak untuk melihat gambaran masa depan Indonesia melalui IKN Galeri yang mempresentasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia modern. Selain memiliki daya tarik berupa koleksi yang menarik, Museum Indonesia juga menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan pengunjung selama berkunjung. Yang pertama ada pusat informasi, museum shop, lift, toilet, hingga papan informasi digital. Saat pertama kali datang, pengunjung akan disambut oleh resepsionis. Disinilah informasi awal diberikan mulai dari alur kunjungan, fasilitas museum, hingga aturan selama berada di dalam area pamer. Selanjutnya, museum ini juga menyediakan layanan tour guide.
Nah, teman-teman, tanpa terasa perjalanan kita di Museum Indonesia telah selesai. Dari lantai pertama hingga ke lantai terakhir, kita sudah melihat betapa kayanya keberagaman budaya Indonesia mulai dari sejarah, tradisi, karya seni, hingga gambaran di masa depan. Gimana teman-teman, seru kan? Jika kalian berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, jangan lupa masukkan Museum Indonesia ke dalam daftar kunjungan kalian ya. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti perjalanan hari ini. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya.